Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Nah, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan contoh dan soal pembahasan terkait dengan kompetensi manajerial untuk seleksi P3K untuk tahun 2022 yang akan dilaksanakan insya Allah di 2023 ini. Baik, kali ini kita akan masuk ke beberapa contoh soal di mana contoh soal ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai ataupun komponen-komponen yang akan dinilai di kompetensi manajerial ini. Di mana kita ketahui bahwa ada sekitar 8 poin yang akan dinilai terkait dengan manajerial ini. Baik, kita akan pilih satu-satu terlebih dahulu. Integritas ini berkaitan dengan keselarasan untuk teman-teman, misalnya kalau misalnya mau ngomong atau misalnya berbicara itu harus selaras dengan apa yang diucapkan dengan tindakan. Nah, itu yang dikatakan dengan integritas. Baik, selanjutnya ada kerjasama. Tentunya kalau kerjasama ini tidak perlu dijelaskan lebih dalam lagi, tentunya bagaimana kita bekerja sama dalam suatu tim, khususnya di organisasi, untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi tentunya sangat penting dalam suatu organisasi karena dalam melakukan suatu kegiatan, tentunya kita harus berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita, entah itu rekan kerja, ataupun mungkin masyarakat, stakeholder, ataupun mungkin orang-orang yang berkaitan dengan tugas fungsi kita. Kemudian orientasi pada hasil. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari suatu organisasi yang harus dicapai. Biasanya kalau misalnya ada suatu proyek dalam suatu kelompok, tentunya tujuan utamanya adalah mencapai target atau eh, visi dari kelompok tersebut. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang ada tadi ya, komunikasi, kerjasama, dan integritas. Nah, kemudian pelayanan publik. Nah, kenapa pelayanan publik sangat penting? Karena PNS ataupun P3K ini merupakan salah satu pelayan publik. Karena dalam bahasa Inggris biasa dikatakan civil servant, yaitu pelayan publik. Jadi kita harus mampu melayani kebutuhan atau keinginan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan kita tidak boleh menampilkan perasaan-perasaan yang mungkin kalau ada masalah tidak boleh ditampilkan karena memang kita harus bersifat profesional. Kemudian ada pengembangan diri dan orang lain. Jadi selain kita bisa mengembangkan diri, kita juga harus bisa berikan kesempatan ataupun menyediakan peluang untuk orang lain dalam mengembangkan dirinya sehingga untuk tiap-tiap orang ada keahlian atau ada bakat atau ada minat di suatu bidang tertentu sehingga akan terjadi pemerataan dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian pengolahan perubahan. Jadi suatu organisasi tentunya membutuhkan perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik, di mana mungkin ada hal-hal ataupun ada sesuatu yang dirasa perlu diubah. Misalnya sebagai contoh, biasanya kita menggunakan soft file untuk mengganti atau mereplace hard file atau hard copy. Biasanya ada sistem tanda tangan elektronik. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin ada registrasi online yang menggantikan registrasi manual. Itu salah satu perubahan. Ataupun perubahan-perubahan terkait dalam organisasi internalnya, misalnya dilakukan uh, suatu motivasi ataupun program untuk meningkatkan kinerja dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Dan yang terakhir pengambilan keputusan tentunya berkaitan dengan manajerial, otomatis berkaitan dengan pengambilan keputusan karena kelak nanti jika kita menjadi suatu pimpinan atau mungkin kelompok ketua dalam satu kelompok, kita harus mampu mengambil keputusan kira-kira mana yang terbaik untuk anggota kelompok dan juga tujuan organisasi dan tentunya tidak ada diskriminasi yang terjadi. Diharapkan tetap ada pemerataan di suatu organisasi khususnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Baik, kita masuk ke nomor pertama. Di sini ada contoh soal yang akan atau yang kira-kira akan muncul berkaitan dengan
materi kompetensi manajerial tadi. Baik, yang pertama kita bacakan saja soalnya. Misalnya di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Oke, jadi di sini misalnya kita mendapatkan suatu barang yang rusak dan mungkin baru kita yang tahu. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini opsinya kita bisa langsung lihat. Opsi pertama, diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau mau melapor. Oke, kita bisa analisa dari pilihan pertama, ini orangnya berarti dia cenderung tidak terbuka atau mungkin takut seperti itu ya. Jadi ini adalah opsi A. Kemudian yang kedua, saya akan memberitahu rekan saya. Nah, ini orangnya mungkin dia lebih terbuka sehingga dia akan memberitahu rekan. Kemudian opsi C, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. Nah, ini dia langsung melakukan investigasi. Nah, kira-kira apakah sesuai dengan pilihan atau keinginan soal? Dan yang terakhir adalah D, melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nah, kira-kira tindakan D ini dia melaporkan ke bagian perlengkapan. Mungkin karena bagian perlengkapan itu adalah yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira untuk soal seperti ini, jawabannya seperti apa? Kita akan langsung lihat saja. Oke, kita lihat pembahasannya dulu. Ini berkaitan dengan level integritas. Oke, jadi yang pertama adalah integritas, level 2. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Oke, jadi ini ada poin yang digarisbawahi, yaitu ada nilai integritas di sini terkait dengan manajerial. Nah, kira-kira kalau kita lihat pembahasan ini, kira-kira yang mengingatkan, nah ini mengingatkan kepada yang tentunya PIC-nya atau yang penanggung jawab, supaya yang betul-betul bertindak adalah orang yang tepat. Jangan salah-salah. Kemudian mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Nah, berkaitan dengan sesuai nilai, norma, dan etika, ini tentunya tidak etis kalau kita langsung selidiki ya. Kalau mau dipikir, kalau kita langsung selidiki siapa yang merusak, misalnya pilihan C-nya itu kayaknya tidak etis karena mungkin bagian inventaris bukan kerjaan kita. Jadi kita harus laporkan kepada orang yang eh, bertanggung jawab terhadap perlengkapan tersebut. Karena kan ini berkaitan dengan inventaris kantor, tentunya berkaitan dengan perlengkapan. Oke, jadi kalau mau dilihat dari opsi yang ada, kira-kira jawabannya adalah D. Iya, betul sekali jawabannya adalah D, yaitu melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nah, kenapa tidak langsung diselidiki atau tidak langsung memberitahu rekan atau tidak diam saja? Karena di suatu organisasi itu sudah ada bagian-bagian. Jadi, kalaupun kerjaan kita sedikit atau kita lagi lowong, tapi kalau bukan terkait dengan tugas kita, sebaiknya kita serahkan terlebih dahulu kepada si penanggung jawab, sehingga nanti penanggung jawab yang mengambil keputusan entah mau serahkan kepada kita untuk menyelidikinya atau dia saja yang handle. Setidaknya kita tidak melangkahi tugas orang lain. Oke, saya kira jelas untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Demi ini nama orang, kecelakaan, kelancaran, mohon maaf, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang harus saya lakukan adalah, oke, jadi di sini ada dua pilihan. Apakah lembur karena tuntutan pekerjaan atau mengantar ibu atau orang tua ke dokter. Mungkin orang tuanya lagi sakit, mau check up, kira-kira yang perlu dilakukan atau yang perlu dipilih adalah apa? Kalau mau dipikir-pikir, kita lihat dulu ya. Soalnya ada opsi pertama, pulang lebih cepat dan pura-pura sakit. Nah, kalau untuk opsi A ini, dia tipikalnya dia tidak mau jujur, malah mencari alasan, walaupun alasannya mungkin tiba-tiba atau kurang masuk akal. Kemudian yang kedua,
mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Nah, ini dia terus terang kepada ibunya dan dia kalau dilihat ini lebih mementingkan organisasi ya karena dia mendahulukan lemburnya, kemudian ibunya disuruh menunggu karena sedikit terlambat, ada kata sedikit terlambat. Kemudian ada opsi C, lembur sampai pekerjaan selesai. Ini betul-betul loyalitas pada organisasi ya. Oke, tapi kalau terlalu loyalitas juga akan dipertanyakan dan biasanya itu kurang tepat. Kita coba lihat opsi D, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Oke, kalau untuk opsi D ini kebalikan dari C ya. Jadi dia lebih dahulukan ibunya, kemudian kembali kerja, tetapi tetap eh, tidak ada yang ditinggalkan atau tidak ada yang diabaikan. Mungkin kenapa dia meminta izin ke atasan karena sudah terlanjur berjanji tadi kepada ibunya ya. Kalau dilihat dari sini, dari soal nomor 2 ini pasti berkaitan dengan pengambilan keputusan juga. Kita coba langsung lihat pembahasannya. Oke, integritas dan kerjasama. Oke, kenapa integritas? Berkaitan dengan keterbukaan ya. Kerjasama juga ini karena ini adalah organisasi. Oke, integritas pertama adalah mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Oke, jadi dia terbuka, mengatakan, mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kerjasama berpartisipasi dalam kelompok. Nah, tetap dia memberikan perannya atau tidak meninggalkan tugasnya dalam organisasi, yaitu di sini ada beberapa opsi yang agak mendekati, tapi kalau di sini adalah jawaban yang tepat D, karena dia tetap berpartisipasi dalam organisasi, yaitu karena dia kembali bekerja. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Nah, ini adalah opsi yang paling tepat karena pertama tadi yang duluan sudah berjanji kepada orang tua ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya jebakan kalau pertanyaan seperti ini. Kita dijebak untuk memilih antara dua, apakah pribadi, urusan pribadi atau urusan kantor. Karena biasanya ASN itu harusnya mengutamakan pekerjaan daripada urusan pribadi ya. Tapi ada beberapa pengecualian, misalnya kondisi darurat. Kalau ada yang sakit, atau mungkin ada yang berduka, seperti itu. Oke, kita langsung ke soal berikutnya, ada nomor 3. Soal nomor 3, saat Anda dituduh atau dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah, oke, jadi kita merespon dari tuduhan atau amarah dari atasan. Yang pertama opsinya, saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Oke, kalau dilihat ini dia tipikal yang pendendam. Kemudian saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Kalau yang opsi B ini dia tipikal yang pasrah-pasrah aja. Kemudian C, berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Oke, dia ini orang yang tegas, terbuka, dan mau mempertahankan apa yang benar dan apa yang salah seperti itu ya. Kemudian D, meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, ini otomatis kalau yang D ini dia butuh orang lain untuk mengambil keputusan. Nah, kalau dari soal seperti ini kita lihat saja pembahasannya. Ini berkaitan dengan komunikasi. Nah, ini kan baru atasan yang marah-marah, belum ada penjelasan dari kita. Otomatis harusnya kita harus melakukan komunikasi sehingga terjadi dua arah. Jadi atasan juga mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan atau apa yang ada di pikiran kita. Jadi untuk komunikasi di sini adalah nilai dari kompetensi manajerial yang dibahas, berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, atau kompleks. Jadi, komunikasi lisan atau tertulis ini bisa disesuaikan dengan jenisnya ya, sensitifkah, rumit, atau kompleks, atau biasa aja hal yang akan dikomunikasikan. Oke, dari soal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jawaban yang tepat adalah jawaban
C, karena dia mengkomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya dirasakan terkait dengan keadaannya. Oke, itulah pilihan untuk jawaban dari soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah, nah ini paling sering terjadi biasanya kalau kita ketemu atasan, palingan kita cari jalan yang lain supaya nggak ketemu atau nggak dilihat sama atasan, atau mungkin ada yang langsung menawari tumpangan seperti itu. Nah itu adalah beberapa opsi, beberapa kriteria tergantung juga dari orangnya. Nah ini kita langsung saja ke opsi pertama, opsi A adalah memelankan motor dan mengucapkan salam kepadanya. Oke, jadi yang dilakukan oleh si A ini adalah dia mengucapkan salam dan pelan-pelan membawa motornya. Tapi dia tidak menawari berarti ini ya. Oke, kemudian yang B, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Nah, ini dia berarti orang yang peka ya. Kemudian yang C, melewatinya saja. Ini kurang ajar kalau nomor C ini berarti ya. Dan D, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Kurang lebih sama seperti A, cuman ini juga kayaknya ada yang kurang karena tidak ada empati dan tidak ada inisiatif untuk memberikan tumpangan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, saya rasa sangat gampang untuk menemukan jawabannya, yaitu jawaban D, menghentikan kendaraan dan menawarinya tumpangan. Terserah apakah atasan itu mau terima, mau lanjut jalan kaki, itu keputusan atasan. Yang penting kita sudah ada inisiatif. Oke, jadi pembahasannya tadi adalah berkaitan dengan menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Jadi ada kerjasama di sini, di poin soal nomor 4. Oke, kita ke soal nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebaiknya pimpinan saya, oke ini berkaitan dengan pimpinan, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Oke, ini opsi pertama, jadi kalau mau dilihat di sini berarti atasannya itu agak acuh, tak acuh. Kemudian opsi B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Jadi dia ada keinginan untuk memotivasi anggotanya, tapi ada kata jika diperlukan. Berarti kalau tidak diperlukan berarti dia tidak akan memotivasi atau mendorong. Kemudian opsi C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Nah, ini kurang lebih sama kalau situasi memungkinkan. Kemudian yang D, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, ini adalah langkah yang dilakukan untuk meningkatkan bonding di kelompok itu atau kekuatan suatu kelompok ya. Opsi D. Kita langsung lihat pembahasannya. Ini tentunya berkaitan dengan nilai kerjasama. Jelas sekali berkaitan dengan kerjasama karena ada kata kelompok di sini. Kemudian level 3, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Oke, dari pembahasan ini saya kira jelas kira-kira apa yang akan dilakukan adalah mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi jangan hanya karena situasi atau jangan hanya karena jika diperlukan, sehingga melakukan suatu tindakan mengajak atau mendorong atau memotivasi. Oke, jadi harus ada kepekaan juga sebagai pimpinan ataupun ketua kelompok